kita akan bersama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 228, Darat Mas Amat Jauh. Ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat Mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Selamat Sabat, saudara-saudaraku, Jemaat Makarios. Bertemu kembali kita Sabat ini dalam kebaktian online. Kita sudah melewati hari bekerja kita, saatnya kita beristirahat, saatnya kita mereview kembali, merestorasi kembali hubungan kita dengan Tuhan dan saudara-saudara kita. Sabat ini saya membaca dari ayat yang sudah sangat terkenal, yang kita semua tahu, yang mengingatkan kita bersama. Dari Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengingatkan kembali ayat ini yang sangat terkenal bahwa Tuhan kita adalah baik, dalam segala keadaan Tuhan kita tetap baik. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak akan kekurangan aku, dan yang paling penting, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang sama-sama kita rindukan. Kita berbakti tiap Sabat, kita mengingat pengharapan kita. Suatu saat kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, bersama-sama dengan pencipta kita, bersama-sama dengan seluruh umat tebusan, sampai Dia datang. Selamat Sabat, selamat berbakti. Marilah kita menyembah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Selamat Sabat anak-anak. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita pada hari Sabat ini tentang Samuel diserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Samuel seorang anak yang diminta oleh
Hana ibunya berdoa kepada Tuhan supaya Hana diberikan seorang anak laki-laki. Sehingga jika Tuhan memberikan anak itu, dia bernasar. Dia akan serahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Anak-anak, setelah kelahiran Samuel sampai umur 3 tahun, dia sudah diasi oleh ibunya, cerai susu. Lalu ibu Hana membawa dia ke tempat Imam Eli yang tinggal di Ka'bah Tuhan. Lalu dia serahkan itu Samuel kepadanya. Maka dia tepati janjinya, karena dia katakan, maka aku pun akan menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kepada Tuhan, lalu sujudlah dia dan anak itu menyembah Tuhan di Ka'bah Tuhan. Lalu Imam Eli melihat dan mengambil anak itu. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, umur 3 tahun, coba pikir 3 tahun, masih kecil ya. 3 tahun sudah diserahkan pisah dari mamanya. Aduh, siapa ya yang mau pisah dari mamanya, gak suka pisah ya dari mamanya. Namun Samuel yang masih kecil itu ditinggalkan oleh ibu Hana bersama dengan Imam Eli. Dia dibina oleh Imam Eli, dan Imam Eli lah yang membesarkan dia. Hanya sekali dalam 1 tahun ibu Hana datang melihat Hana di Ka'bah di tempat Imam Eli. Lalu anak-anak yang kekasih, Samuel seorang yang rajin. Dia dilatih untuk bekerja di tempat Imam Eli. Pagi-pagi dia sudah buka rumah Tuhan, dia sudah sapu, dia bersihkan. Dan ibu Hana hanya sekali setahun datang melihat dia, lalu membawa jubah yang indah. Wah, hati Samuel senang bila mamanya datang melihat dia. Dia pakai pakaian yang dijahit oleh ibunya. Samuel senang berdoa. Satu kali dia sudah tidur, malaikat Tuhan datang di sisi tempat tidurnya, namun dia tidak lihat dengan matanya, tapi dia dengar ada panggilan, Samuel, Samuel. Lalu dia duduk dan bangun. Dia berlari ke tempat Imam Eli tidur. Lalu dia katakan, Bapak memanggil saya? Lalu Imam Eli katakan, tidak nak, saya tidak memanggil kamu. Pergilah tidur kembali. Lalu dia tidur lagi di tempat tidurnya. Suara yang kedua dia dengar lagi, Samuel, Samuel. Dia duduk dan bangun. Dia cepat-cepat lari lagi ke tempat Imam Eli. Dan dia katakan, Bapak panggil saya. Imam yang sudah tua itu berkata, saya tidak panggil kamu nak. Pergilah tidur lagi nak. Lalu dia pergi lagi ke tempat tidurnya. Tidur lagi dia. Setelah tidur, panggilan yang ketiga dia dengar lagi, Samuel. Dengan perkataan yang sama diucapkan kepada Imam Eli itu, Bapak panggil saya. Wah, mengertilah Imam Eli. Rupanya dia sedang mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan menghampiri dia. Dan Imam Eli katakan, kalau kamu dipanggil, katakan, berbicaralah Tuhan, hamba mendengar. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya. Suara yang keempat kali Tuhan memanggil Samuel. Lalu dia katakan, berbicaralah Tuhan, hamba mendengar. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel tentang keadaan bangsa Israel, tentang keadaan anak-anak Imam Eli yang tidak taat kepada Tuhan. Hati Tuhan sakit. Lalu Tuhan bercerita kepada Samuel tentang keadaan anak-anak itu, bahwa Tuhan akan menghukumnya. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak yang di Makarios, jika kita dipanggil oleh mama dan papa, kita harus cepat berlari dan katakan, ada apa Pak? Ada apa Mama? Jangan sampai bilang, kok dipanggil sih, aku lagi main. Jangan ya anak-anak. Jadi kalau kita sudah dipanggil, apakah kakak kita, apakah guru di sekolah, katakan, iya Bu, iya Pak. Ingat cerita Samuel. Waktu dia tidur, enak-enak tidur, dia dipanggil, dia cepat-cepat bangun dan menjawab. Dan pergi kepada Imam Eli. Samuel yang kecil itu, anak yang diberkati Allah. Wow, luar biasa. Walaupun mamanya tidak didik dia, mama hanya berdoa dari tempat
yang jauh. Dia berada bersama dengan Imam Eli di Ka'bah. Namun dia diberkati Tuhan karena sudah diserahkan kepada Tuhan. Samuel menjadi anak yang luar biasa. Umur 9 tahun dia sudah menjadi seorang nabi, ya. Boleh dibaca dalam 1 Samuel 3 ayat 20. Dia juga menjadi hakim bagi bangsa Israel. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 15. Dia menjadi pemimpin seumur hidupnya bagi bangsa Israel. 1 Samuel 12 ayat 2. Juga dia menjadi seorang imam. Luar biasa. Seorang anak kecil diserahkan kepada Tuhan. Tuhan jadikan menjadi anak yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan Tuhan menggunakan dia menjadi orang yang luar biasa. Jika kita mau mendengarkan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan jadikan kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak. Sebagaimana cerita kita pada sabat ini, Samuel diberkati Tuhan. Ibunya menyerahkan dia kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadikan dia menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan anak yang luar biasa. Dan pemimpin yang luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang. Terima kasih. Demikian cerita kita pada sabat ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di jemaat Makarios ini. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus can cleanse your deepest sin. If you may think you've gone too far, you may think there is no power that can wash away your deepest sin. There is hope for you, my friend. Jesus died and rose again so that you would know the joy of sins forgiven. The blood of Jesus, the blood of Jesus.
Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua, keluarga besar Makarios, dimanapun kita berada. Selamat Sabat juga untuk para tamu-tamu yang mungkin pada Sabat ini bergabung bersama kami di dalam kebaktian Jemaat Makarios. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi pada saat ini kembali kita boleh bertemu di dalam acara Sekolah Sabat bersama dengan saya dan juga ada beberapa sahabat saya di dalam pada saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat dan kami akan meringkaskan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah pendidikan dan penebusan. Tetapi saudara-saudara, sebelum lanjut, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan kami siap untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kami mohon kepada Tuhan biarlah kuasa dari Tuhan boleh menjadi bagian kami. Hikmat dari Tuhan agar demikian bila mana hamba-Mu bersama dengan para narasumber akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat, kami percaya pelajaran ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kurniaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Pendidikan dan penebusan. Ayat temanya terdapat dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur oleh karena pelajaran pada minggu ini sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di situ dikatakan firman Tuhan manfaatnya untuk mengajar masing-masing kita. Firman Tuhan manfaatnya adalah supaya di dalam kita mempelajari firman Tuhan, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Di dalam kita mempelajari firman Tuhan, kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik akan diubahkan menjadi kelakuan yang baik. Artinya, kalau tadinya kita menjadi orang yang tidak baik, kita akan dididik untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, pendidikan terkait kepada rencana penebusan yang Tuhan berikan. Kalau kita baca cerita-cerita atau kisah-kisah di dalam Alkitab, itu semua adalah gambaran bagaimana Tuhan kita berusaha untuk mendidik manusia atau masing-masing kita agar kita semua boleh diselamatkan. Kita bersyukur oleh karena Tuhan yang kita sembah, Dia berusaha untuk menyadarkan masing-masing kita yang telah memberontak kepadanya oleh karena dosa. Tuhan kita berusaha supaya kita boleh berubah. Tuhan kita sebagai guru yang begitu sabar menghadapi para murid-muridnya. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang berprofesi sebagai guru, bagaimana kita harus sabar dalam kita mendidik anak-anak didik kita. Walaupun sering gagal di dalam ujian iman, tetapi Tuhan kita itu begitu sabar. Saudara-saudara sekalian, pelajaran yang sama diulang-ulang oleh Tuhan kita. Dengan sabar, ia mengulangi pelajaran penebusan itu, sehingga masing-masing kita yang berdosa ini, kita bisa memahami pelajarannya dan kita bisa menerimanya. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan menjadi pendorong di dalam diri Tuhan untuk tetap sabar dengan masing-masing kita. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih sayangnya kepada kita sehingga Dia begitu sabar kepada kita. Alkitab memberikan undangan kepada masing-masing kita untuk supaya kita boleh mengenal Tuhan dan kita boleh memahami kehendak Tuhan. Dan ini semua boleh terjadi di dalam proses pendidikan. Di mana itu terjadi? Yang pertama sudah pasti di dalam rumah tangga, gereja, dan di lingkungan pendidikan. Saudara-saudara sekalian, pendidikan mengajarkan anugerah Tuhan bagi manusia yang berdosa. Yang pada awalnya ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan apakah arti gambar dan rupa Tuhan itu? Apakah itu berarti bahwa masing-masing kita ketika diciptakan atau Adam dan Hawa pada waktu diciptakan sama seperti diri Tuhan sendiri? Atau manusia adalah sama seperti Tuhan, lebih dari semua bentuk kehidupan lainnya? Ataukah ini merujuk kepada kesamaan intelektual dan hal rohani
dan adanya kesesuaian antara pencipta dan ciptaannya, yaitu manusia. Saudara-saudara sekalian, gambar dan rupa Tuhan itu ada pada diri manusia, walau tidak sempurna, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembalikan gambar dan rupa Tuhan yang sudah rusak di dalam diri manusia. Gambar Tuhan berarti Tuhan membuat manusia memiliki satu hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Seperti seorang tua dengan anak-anaknya. Tuhan mengajari manusia atau mengajari masing-masing kita supaya kita semua boleh menerima pengajaran itu. Menerima firman Tuhan itu. Dan pendidikan juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudara sekalian, para orang tua dan guru sudah pasti mengajarkan anak-anak supaya anak-anak ini bisa menerima pengajaran itu. Itu untuk kembali kepada gambar dan rupa Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 9, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan kita bukan hanya sebagai anak Allah atau sebagai anak manusia, juru selamat, penebus, Tuhan, anak domba Allah dan lain-lain. Di situ kita mendapati bahwa dia juga adalah guru bagi banyak orang karena dia memiliki roh hikmat, dia memiliki pengertian, nasihat, roh pengenalan, takut akan Tuhan yang diajarkan kepada orang banyak. Saudara-saudara sekalian, inilah pekerjaan Yesus, yaitu menebus manusia. Menebus saya dan saudara oleh karena dosa. Namun agar kita dapat menerima, oleh karena kita manusia yang berdosa, kita bisa menerima penebusan yang diberikan Tuhan, maka Yesus harus mengajar manusia itu untuk supaya tahu bahwa Yesus datang untuk menebus kita semua. Dan pada akhirnya Tuhan mengharapkan seluruh bumi akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan rindu bahwa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, mereka harus mengetahui, mereka harus mengenal siapa itu Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, pekerjaan penebusan adalah salah satu pekerjaan pendidikan. Dan tujuan pendidikan Kristen adalah penyelamatan. Penyelamatan dapat diterima melalui proses pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa banyak institusi pendidikan, banyak orang yang awalnya tidak mengenal akan kebenaran. Tapi oleh karena di dalam institusi ini diajarkan hal-hal tentang Tuhan, mengenal Tuhan, banyak orang yang menerima Tuhan dan juru selamat pribadinya melalui institusi pendidikan. Saudara-saudara sekalian, salah satu bukti pendidikan yang Yesus lakukan adalah terhadap Nikodemus. Di situ kita bisa melihat bahwa ketika Yesus mengajari Nikodemus bagaimana dia bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui dilahirkan kembali dari air dan roh. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan akan memberikan hikmat. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan, dan firman Tuhan akan mengajar orang di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya dalam pelajaran sekolah sahabat, di situ kita bisa melihat bahwa ada kata Torah atau Taurat. Arti umumnya adalah hukum. Namun sesungguhnya arti dari kata Torah adalah pengajaran atau instruksi. Saudara-saudara sekalian, Torah bukan sekedar peraturan atau sekedar regulasi yang harus diikuti oleh manusia agar boleh tetap tinggal di dalam berbagai anugerah Tuhan yang baik. Saudara-saudara sekalian, Torah adalah bahan atau bagian yang berhubungan dengan bagaimana seharusnya kita menghidupkan sesuatu kehidupan yang sukses dan aman di dalam hubungan kita dengan perjanjian, dengan apa yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan menciptakan manusia.
Saudara-saudara sekalian, sementara tulisan para nabi melaporkan bagaimana manusia belajar, apa yang dipelajari, menerima pengajaran atau instruksi itu, dan bagaimana manusia berhasil ataupun gagal di dalam mengamalkan pengajaran-pengajaran itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di situ juga dikatakan bahwa di zaman Alkitab, pendidikan formal tidaklah terlalu familiar pada saat itu. Kenapa? Oleh karena di zaman Alkitab, di situ dicatat, namun di zaman Alkitab, di situ dicatat keberadaan pria dan wanita yang bijaksana. Kita perhatikan juga bahwa Raja Salomo meminta secara khusus kepada Tuhan untuk diberikan hikmat yang sangat dibutuhkan di dalam tanggung jawabnya sebagai Raja Israel pada saat itu. Hikmat itu juga adalah pendidikan. Dan hikmat itu bersifat teori dan praktis yang akan menolong manusia untuk hidup baik dan hidup benar di dalam dunia ini. Melalui hikmat saya percaya, sebagaimana hikmat kepada Raja Salomo, dia boleh berlaku baik, benar di hadapan umat-umatnya, begitu juga dia hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Dia memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Melalui hikmat kita akan melalui hikmat itu akan menolong kita untuk hidup bertanggung jawab kepada orang lain. Dan melalui hikmat itu juga akan menolong masing-masing kita untuk lepas dari kemalangan atau ketidakberuntungan. Kenapa? Karena kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan melalui hikmat itu juga akan menolong masing-masing kita supaya kita boleh merasa puas dengan apa yang kita ketahui dan kita rindu untuk mencari apa yang belum diketahui sampai kita tetap belajar untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada kasih karunia-Nya. Saudara-saudara sekalian, pada sahabat ini kita bersyukur oleh karena saya ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama ada Saudara Renaldi dan saya akan bertanya pertama kepadanya. Selamat sahabat semuanya. Topik sekolah sahabat pada minggu ini adalah pendidikan dan penebusan. Kalau kita lihat di Alkitab itu banyak menggunakan istilah menggambarkan Yesus itu sebagai anak Allah. Lalu kita juga sering baca disebutkan Yesus itu sebagai Mesias, anak domba Allah, penebus, juru selamat, dan juga Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Yesus selama pelayanannya di bumi ini, kurang lebih Yesus melayani 3 tahun lebih ya. Bagi mereka yang mengenal Yesus dengan dekat, Yesus itu buat mereka adalah guru. Mengapa guru? Karena Yesus selama hidupnya di bumi ini, dia itu mengajarkan kepada banyak orang mengenai firman Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi di Alkitab, sebenarnya mengajar itu adalah sebuah karunia dari Allah, di mana itu adalah tugas yang diserahkan kepada Yesus untuk mengajarkan kita umat manusia untuk mengenal Allah dan untuk bisa mengikuti apa yang Allah mau. Untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya, bisa lihat di bawah ini, yaitu apakah peranan yang kita miliki dalam melihat penggenapan nubuatan ini mengenai pengetahuan akan Tuhan sehubungan dengan hal yang sedang terjadi di seluruh dunia? Oke, kalau kita lihat, Alkitab itu sebenarnya sudah menggambarkan nubuatan. Kita bisa lihat itu di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah diceritakan. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, kita sebagai orang Kristen belum tentu semuanya bisa benar-benar membaca atau mengerti mengenai nubuatan yang dituliskan di kitab Wahyu. Gak usah kita, pemuka-pemuka agama Kristen maupun ahli-ahli Alkitab, itu pun mereka satu dan yang lainnya belum tentu sepakat membaca sebuah nubuatan. Mungkin satu nubuatan yang sama, ada yang membacanya dan menafsirkannya berbeda dengan yang lain. Nah,
menanggapi pertanyaan yang diberikan di hari Senin, apakah peranan kita ketika kita melihat penggenapan nubuatan ini? Jadi kalau saya lihatnya seperti ini. Kita ambil contoh. Baru-baru ini, tahun ini kita semua tahu terdapat virus corona ya, yang sangat berdampak sekali mengenai kita semua. Dari sisi bisnis, dari sisi lain-lainnya, semuanya kena dampak oleh virus corona ini. Kalau kita mengerti mengenai nubuatan yang ada pada Wahyu, kita tahu bahwa sebenarnya nanti ketika zaman sudah dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu akan terjadi banyak sekali bencana-bencana. Corona ini mungkin hanya salah satu bencana yang masih kecil mungkin ya. Mungkin di depannya lagi akan ada bencana-bencana yang lebih dahsyat lagi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di Wahyu kalau kita baca, corona ini masih belum seberapa. Masih ada banyak lagi bencana-bencana yang bisa terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu apa hubungannya dengan peranan kita tadi? Apa hubungannya dengan mengajar? Sebenarnya Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Dia itu datang ke dunia ini, bisa dibilang selain dia menebus dosa kita, dia itu mengajarkan kepada kita. Mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Kristen yang mengenal Tuhan, yang mungkin lebih mengerti mengenai nubuatan-nubuatan yang ada di Wahyu, alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan penjelasan tersebut atau bisa menceritakan hal tersebut kepada lingkungan sekitar kita yang mungkin masih belum bisa mengerti mengenai apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Misalnya, banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi corona? Apakah corona itu buatan manusia? Apakah mungkin di luar sana ada sekelompok pihak yang memang dengan sengaja menciptakan virus corona? Memang mereka sengaja mau mengacaukan dunia? Menurut saya hal tersebut tidak usah kita pusingkan. Mau beneran ada orang yang menciptakan ataupun itu terjadi secara alami, itu bukan urusan kita. Yang pasti kita tahu adalah di kitab Wahyu dikatakan nanti pada saatnya akan terjadi banyak sekali bencana, dan di situ disebutkan juga bahwa umat Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan, dan umat Tuhan akan dilepaskan dari segala bencana yang terjadi. Oleh karena itu, kita bisa membagikan kepada lingkungan sekitar kita. Mungkin mereka belum tahu mengenai Alkitab, mungkin mereka belum tahu mengenai nubuatan, mungkin mereka Kristen tapi mereka tidak tahu mengenai Wahyu, mereka tidak bisa membaca mengenai Wahyu. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang bisa dan mengerti mengenai nubuatan yang ada di Wahyu, balik lagi, langkah baiknya kalau kita bisa memberikan sedikit sharing, memberikan sedikit pengetahuan kita kepada mereka. Kenapa? Agar mereka bisa mengetahui dan mereka juga bisa membagikan kepada orang-orang lain. Itulah semangat yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa memberitakan Injil sendirian. Kita perlu mengajarkan Injil tersebut kepada orang lain, dan orang lain tersebut mengajarkan lagi kepada orang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita bisa mengajarkan mengenai nubuatan atau mengenai Alkitab kepada orang lain, itu akan membantu mereka lebih mengenal Alkitab, dan tentunya mereka akan dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat menyebarkan firman tersebut, menyebarkan Injil tersebut kepada orang lain. Terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan kepada saudara Dwayne Ricky. Kita boleh lihat pertanyaannya di layar. Selamat sahabat Jemaat Makarios, terima kasih Pendeta Moritz yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan pada pelajaran hari Rabu. Pertanyaannya bisa dilihat di bawah ini. Saya akan membagi jawaban saya menjadi 3 bagian. Yang pertama,
bagaimana kita dapat belajar kebijaksanaan? Pada saat kita ingin belajar kebijaksanaan, saya teringat akan satu ayat yang Raja Salomo katakan dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi pada saat saya ingin belajar atau saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan hikmat, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, pertama kali adalah kita harus takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti saya takut seperti dikejar-kejar maling atau mungkin saya dikejar-kejar anjing sehingga saya takut. Tapi prinsipnya di sini adalah bagaimana kita segan mau menghormati Tuhan. Pada saat kita menghormati Tuhan, disitulah kita akan mulai mendapat kebijaksanaan atau hikmat daripada Tuhan. Berikutnya pertanyaan kedua adalah, dan kemudian meneruskannya kepada generasi yang datang setelah kita. Pada saat kita sudah mendapatkan kebijaksanaan atau hikmat karena kita hormat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa meneruskannya? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 jelas mengatakan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jelas sekali, kalau kita ingin generasi kita sama seperti kita, yang ingin mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan, yang ingin mendapatkan hikmat daripada Tuhan, tidak ada cara lain adalah kita mengulang-ulang, mengajarnya kepada generasi selanjutnya, yang notabene adalah keluarga kita sendiri yang pertama kali. Anak-anak kita, pagi di Alkitab dikatakan di sini, bahkan apa? Pada pagi hari, setiap hari engkau harus mengajarkannya. Duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, ataupun apa? Engkau bangun. Ini berarti bahwa kita yang sudah minta kepada Tuhan akan kebijaksanaan dan hikmat, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dengan cara apa? Mengatakannya berulang-ulang. Proses mengatakan, cara mengatakannya berulang-ulang itu bisa berbagai macam cara kepada setiap orang, ya. Bisa melewat renungan atau bisa melihat diskusi Alkitab, atau mungkin kita bisa menyarankan untuk melakukan doa pribadi masing-masing. Yang terakhir, mengapa hal ini sangat penting untuk kita sebagai suatu umat untuk dilakukan? Ini sangat penting sekali. Pada saat kita mengakui bahwa kita adalah umat Tuhan, saya teringat di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, saya ambil bagian B-nya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bagaimana penting, sangat pentingnya. Pada saat saya meminta kebijaksanaan kepada Tuhan, saya menyebut nama Tuhan, lalu saya mengatakannya kepada keluarga saya mengatakan kepada generasi berikutnya. Di saat itulah saya menyebut nama Tuhan. Inilah yang paling penting. Begitu saya menyebut nama Tuhan, maka saya pun harus meninggalkan segala kejahatan saya. Kejahatan dosa kesayangan saya, dosa keegoisan saya, kepahitan saya, kekecewaan saya kepada keluarga, mungkin kekecewaan saya kepada orang lain yang ada di sekitar saya, itu saya harus selesaikan, dan saya harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Kenapa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Demikianlah jawaban saya. Semoga ini dapat membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat. Dan yang terakhir, pertanyaan untuk Griselda. Selamat sahabat, bagi kita semua Jemaat Makarios. Pada sahabat hari ini saya diminta untuk menjawab pertanyaan dari buku sekolah sahabat pada hari Jumat 20 November. Di pertanyaan pertama, seberapa pentingkah pekerjaan pendidikan itu untuk misi gereja? Ketika kita lihat dari misi gereja Advent sendiri terdiri dari 4. Yang pertama memberitakan, yang kedua mengajarkan, yang ketiga menyembuhkan, dan yang keempat memuridkan. Agar dapat melakukan keempat misi ini, kita diharuskan untuk memiliki bekal ilmu yang cukup.
di mana ilmu itu sendiri kita dapati dari pendidikan. Apakah yang harus dipelajari sebagai orang Kristen? Jika kita lihat di buku dan jika kita baca di buku, hal-hal yang dapat kita pelajari antara lain seperti pekerjaan, istirahat, penyuluhan, sistem keluarga, hubungan pernikahan, dan lain sebagainya. Menjadi seorang Kristen berarti mempelajari semua hal, mempelajari banyak hal. Pengetahuan dan pemahaman itu tidak datang dengan sendirinya, semua itu perlu dipelajari dan benar-benar perlu dikonsentrasikan. Alasan orang Kristen selalu belajar bukan hanya karena rasa ingin tahu secara intelektual atau rasa ingin menguasai pengetahuan, tetapi lebih karena kehidupan dan iman Kristen itu sendiri yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jika kita tidak memiliki bekal ilmu yang cukup, bagaimana kita dapat melaksanakan dan melakukan misi gereja Advent itu sendiri? Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas, seberapa pentingkah pekerjaan pendidikan itu untuk misi gereja? Jawabannya adalah sangat penting. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya yang sudah mendampingi saya memberikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Saya percaya masing-masing kita saudara-saudara pada Sabat ini, melalui pendidikan atau pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, kita diminta supaya kita boleh lebih mengenal Yesus lagi. Namun, sebagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, Yesus mengetahui bahwa kita tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sehingga pada waktu dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus di dunia ini. Supaya apa? Supaya melalui Roh Kudus kita boleh melanjutkan pendidikan yang Yesus sudah berikan. Roh Kudus melakukan pendidikan yang berkelanjutan hingga nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melalui Roh Kudus kita boleh dituntun untuk boleh berlaku benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kenapa? Oleh karena Roh Kudus akan mendidik kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Melalui Roh Kudus yang menolong masing-masing kita untuk memahami dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing kita. Untuk itu saudara-saudara, biarlah pada Sabat ini kembali kita boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Melalui kita mempelajari firman Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan melalui hikmat dari Tuhan, kita minta kuasa kepada Roh Kudus, supaya kita boleh dituntun untuk boleh apa? Hidup benar, kita boleh berubah kelakuan kita yang tidak baik, dan menjadi harapan kita semua pada saat ini, kita boleh hidup di dalam kebenaran, menjadi keinginan kita semua, pada waktu Tuhan datang di kali yang kedua, kita semua boleh didapati setia, dan kita boleh masuk di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada Sabat ini. Amin. Hi friends, it's me Andrea and I'm gonna sing I Love You Lord. I love you Lord, and I lift my voice to worship you.
Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tips mengenai arthritis atau rematik. Arthritis adalah penyakit yang menyerang persendian yang dalam bahasa awam biasa kita kenal sebagai rematik. Rematik sendiri ada lebih dari 100 jenis dan yang paling umum dijumpai adalah osteoarthritis atau sering dikenal sebagai pekapuran. Ada jenis lain lagi, misalnya gout, dan ada juga yang kita sering dengar rheumatoid arthritis, tapi ini sangat berbeda karena ini adalah masalah autoimun. Nah, fokus pembahasan kita pada kesempatan ini adalah osteoarthritis atau rematik yang paling umum dijumpai. Osteoarthritis disebabkan karena terjadinya peradangan dan kerusakan pada jaringan cartilage atau tulang rawan pada persendian. Tulang rawan yang tidak dijaga dengan baik, lama-kelamaan akan mengalami keausan dan kerusakan yang menyebabkan rematik ini. Nah, saudara, kerusakan tulang rawan ini biasanya tidak dapat disembuhkan dan akan bertambah parah dengan berlalunya waktu. Oleh karena itu, kita harus jaga supaya tidak rusak, dan jika terlanjur rusak, tetap harus dijaga supaya tidak bertambah parah. Nah, saudara, rematik memiliki beberapa gejala. Di antaranya adalah terjadinya kekakuan pada persendian kaki, tangan, di pinggul atau di punggung, dan tentu biasanya disertai dengan rasa sakit. Nah, pembengkakan terjadi sebagai tanda dari terjadinya peradangan. Nah, ada beberapa opsi untuk mengatasi sakit rematik, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Tapi saudara, obat-obatan tidak ada yang dapat menyembuhkan rematik, tapi hanya mengurangi gejala yang menimbulkan rasa sakit saja. Di antaranya ada jenis acetaminophen, ini untuk mengurangi rasa sakit. Sayangnya obat jenis ini sangat merusak liver atau hati kita, dan ini tentu kalau digunakan dalam jangka panjang ya. Dan ada obat yang lebih keras, berikutnya adalah jenis non-steroidal anti-inflammatory drugs atau biasa disingkat NSAID ya. Ini cukup efektif untuk mengurangi rasa sakit, namun banyak efek sampingnya dan terutama tidak dianjurkan bagi penderita asma dan yang ada masalah dengan borok pada lambung. Ada juga obat salep yang terbuat dari capsaicin, yaitu zat aktif pada cabai yang cukup bagus untuk mengurangi rasa sakit. Dan saudara, jika sakitnya sangat parah, itu bisa disuntik obat kortison langsung ke persendian yang sakit. Dan tentu ini tidak boleh dilakukan terlalu sering. Dan waktu disuntik sakitnya sangat luar biasa ya. Dan kalau terlalu sering disuntik obat ini malah akan lebih merusak persendian. Dan ada juga efek samping, yaitu mempercepat keropos tulang, dan tentu ada efek samping lainnya. Nah, saudara, untuk mengurangi kekakuan pada persendian, biasanya dilakukan kompres panas dan dingin ya. Air panas, air dingin dilakukan berulang-ulang pada area yang kaku di persendian. Lalu saudara juga bisa mencoba dengan stretching ya, untuk melemaskan otot-otot di sekitar persendian. Nah, saudara, risiko rematik ada beberapa. Nah, orang yang berisiko tinggi mengalami rematik adalah mereka yang terlalu berlebihan menggunakan persendiannya. Misalnya pekerja kasar yang pekerja tukang batu misalnya. Lalu para atlet, para pegawai yang terlalu banyak mengetik, ya. Terus buruh pabrik yang melakukan gerakan yang sama berulang-ulang sepanjang hari, ini berisiko. Lalu wanita yang suka menggunakan hak sepatu yang tinggi, itu juga berisiko, dan orang yang kegemukan. Dan yang lainnya adalah masalah genetik. Genetik memegang peranan yang tidak terlalu besar, dan kemudian diet ya. Diet rasanya yang berperan sangat besar terhadap rematik ini. Apa penyebab rematik? Rematik akan terjadi apabila tubuh tidak keburu memperbaiki kerusakan pada persendian yang seharusnya bisa dilakukan oleh tubuh kita. Tapi ini bisa juga karena kekurangan nutrisi tertentu yang diperlukan oleh tubuh untuk memperbaiki diri.
atau mengkonsumsi makanan yang merusak persendian, dan faktor lainnya yang bisa juga karena masalah autoimun atau penyebab lainnya. Sekarang saudara coba kita memahami masalah persendian. Pada persendian terdapat kartilage atau tulang muda yang berfungsi untuk melindungi dua tulang yang bertemu supaya tidak saling bergesekan. Nah, kartilage ini juga berfungsi sebagai bantalan peredam ya untuk mengurangi efek benturan terhadap tulang kita. Nah, saudara, tulang rawan yang tidak sehat itu cenderung menjadi kasar permukaannya dan akan menimbulkan iritasi pada jaringan di sekitarnya. Dan pada kondisi yang lebih parah, kedua tulang pada persendian itu bisa saling bergesekan karena kartilage-nya itu sudah sangat tipis, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada tulang dan terjadinya pertumbuhan tulang yang tidak seharusnya dan kasar, dan itu akan merusak di sekelilingnya. Nah, saudara, bagaimana menjaga agar tulang rawan tetap baik? Nah, saudara, ada dua hal mendasar yang penting. Yang pertama adalah masalah sirkulasi, dan yang kedua adalah masalah eliminasi. Apa itu? Sirkulasi adalah peredaran darah yang menuju ke persendian dan darah yang keluar dari persendian. Lalu eliminasi adalah membuang sisa sampah metabolisme dari persendian supaya tidak menumpuk di sana dan menjadi masalah. Saudara, faktor kesehatan yang berhubungan dengan sirkulasi pertama adalah masalah air ya. Jika kita kurang minum, darah cenderung akan menjadi terlalu kental dan itu akan menjadi lebih susah untuk bersirkulasi dengan lancar. Akibatnya adalah nutrisi yang dibawa oleh darah itu tidak sampai ke persendian, dan demikian juga sampah hasil metabolisme di persendian tidak dapat dibuang keluar. Nah, tulang rawan di persendian memiliki sifat seperti spons atau busa dan terbuat dari sekitar 65-80% terdiri dari air. Nah, air di dalam kartilage ini bukan hanya untuk mentransportasi nutrisi, tapi juga bersifat sebagai shock absorber atau peredam kejut ya. Waktu benturan itu dia bersifat meredam. Nah, jika persendian ini kekurangan air terus terlalu lama, maka tulang rawannya itu akan cepat rusak. Dan kedua, saudara, adalah masalah olahraga. Olahraga akan membuat peredaran darah menjadi lancar di daerah persendian, dan itu akan menjaga kesehatan persendian kita. Dan olahraga yang baik adalah yang low impact, misalnya jalan kaki, stretching, berenang, bersepeda, dan lain sebagainya yang low impact. Olahraga itu juga dapat menguatkan otot-otot kita sehingga itu dapat mengurangi benturan terhadap tulang muda kita. Kemudian masalah nutrisi, saudara. Ada 5 faktor nutrisi yang terkait dengan kesehatan persendian. Yang pertama adalah masalah refined food, ya. Refined food itu makanan olahan seperti misalnya tepung putih, gula, minyak, dan alkohol itu termasuk juga refined ya. Nah, ini semua tidak baik untuk persendian. Nah, makanan olahan ini sudah kehilangan sebagian besar nutrisi dan seratnya. Dan kalau itu kita makan, itu akan menyebabkan darah cenderung lebih lengket satu dengan yang lain dan peredaran darah menjadi terganggu. Dan selanjutnya karbohidrat kompleks itu adalah jawabannya ya. Ini adalah solusi yang sangat baik. Dan saudara mungkin sering dengar mengenai glukosamin. Nah, glukosamin yang terkenal itu yang biasa digunakan oleh penderita artritis itu sebenarnya kita bisa buat sendiri oleh tubuh asalkan kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks dengan cukup ya. Lalu kedua, saudara, adalah makanan yang bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Nah, saudara, rasa sakit pada artritis itu disebabkan karena terjadinya peradangan pada persendian. Dengan mengurangi peradangan, tentu sakitnya juga akan berkurang. Dan saudara, makanan penyebab peradangan diantaranya adalah
Pertama, daging hewani, terutama produk yang terbuat dari susu atau dairy product. Kemudian jeroan pada daging makanan hewani, dan kemudian makanan yang harus melalui pembusukan ya untuk membuatnya, misalnya keju ya, lalu wine, alkohol, cuka juga termasuk ya. Ini meningkatkan peradangan. Dan saudara, makanan anti peradangan yang baik diantaranya adalah makanan yang mengandung sulfur yang banyak terdapat di brokoli, di bawang bombay, bawang putih, berbagai macam bawang-bowangan. Dan di toko suplemen dijual sebagai suplemen yang namanya MSM. Nah, MSM dengan glukosamin ini adalah paduan yang baik untuk artritis. Jadi saudara makan banyak karbohidrat kompleks dengan makanan yang kaya sulfur, ini ada paduan yang baik untuk kesehatan persendian. Lalu saudara, nenas, kunyit ya, misalnya itu sangat baik untuk anti peradangan ya. Lalu beri-berian seperti blueberries, cranberries dan lain sebagainya itu juga baik. Dan selanjutnya saudara, semangka mengandung carotenate beta keetoastaxanthin, itu juga baik untuk menurunkan peradangan. Berikutnya saudara adalah lemak. Lemak adalah unsur yang sangat aktif di dalam menaikkan peradangan maupun menurunkan peradangan. Nah, secara umum makanan yang kaya dengan monounsaturated fat seperti yang ada di alpukat, di extra virgin olive oil, dan kemudian juga lemak di yang esensial ya, omega 3 yang ada di flaxseed, chia seed, hemp seed, sedikit di walnut, ini semua juga baik untuk menurunkan peradangan. Sebaliknya saudara, lemak jenuh seperti lemak hewani ini meningkatkan peradangan. Lalu minyak polyunsaturated ya, misalnya minyak jagung, minyak kedelai, minyak sayur, termasuk margarin dan trans fat, itu akan meningkatkan peradangan ya. Sebenarnya polyunsaturated fat itu baik, cuman biasanya kita akan panaskan, nah itu cenderung akan merusak, membuat dia meningkatkan peradangan. Ketiga adalah makanan yang bersifat vasoaktif, yaitu makanan yang akan menyebabkan darah lebih banyak didorong ke daerah jantung dan otak, sehingga itu membuat kita seolah-olah merasa seger ya. Contoh makanan vasoaktif adalah kafein, nikotin. Saudara tahu coklat, teh, cola, keju, wine ya. Ini adalah makanan atau minuman bersifat vasoaktif yang akan tidak baik untuk persendian. Lalu yang keempat saudara, ada makanan yang mengalami masa transit panjang di pencernaan sampai keluar dari makanan itu ke jamban. Nah, biasa makanan ini adalah makanan yang berlemak tinggi dan kurang serat. Contohnya daging, ya, dan apalagi daging yang lemaknya tinggi ya. Masa transitnya itu akan lama di pencernaan ya, dibandingkan dengan makanan nabati seseorang ya. Dan terakhir adalah makanan yang meninggalkan plak di pembuluh darah ya. Jadi makanan yang meninggalkan plak itu bukan hanya buruk untuk jantung, untuk mengakibatkan stroke, tapi ini juga buruk untuk persendian. Jadi makanan yang mengakibatkan plak itu misalnya ada makanan yang tinggi lemak, kolesterol, tinggi trans fat, dan minyak yang dipanaskan pada suhu yang tinggi. Yang sangat buruk lagi adalah kolesterol yang bercampur dengan udara seperti di es krim ya. Kemudian juga kue, saudara makan tepung kue, tepung ini mengandung terol atau kolesterol ya, ditelurkan kolesterol dan diaduk di blender terkena udara yang banyak, ini akan sangat buruk untuk persendian. Lalu nutrisi yang sangat dibutuhkan dalam hal artritis ini adalah vitamin C harus cukup, lalu vitamin E, vitamin K, selenium, dan vitamin D yang bisa kita dapatkan dari berjemur sinar matahari siang. Ini makanan semua saudara dapatkan dari makanan alami ya, bukan dalam bentuk suplemen.
Lalu makanan yang baik lagi untuk mencegah artritis adalah makanan yang seumum kita kenal sebagai plant-based diet, ya, makanan alami dari nabati yang kaya dengan antioksidan, vitamin, mineral penting. Jadi sudah banyaklah makan buah, sayuran, polong-polongan, dan biji-bijian utuh yang masih lengkap dengan serat dan nutrisi penting. Demikian saudara pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. My heart is proud, my mind is so unfocused. I see the things you do to me as great things I have done. You gently break me, lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the part of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For I deserve you. I know I don't deserve you. And there's a part that burns in my heart and keeps me hanging on. Ask you how many times will you pick me up? I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, walk in the path of my daily sufficient you are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid on Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you, like giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Shalom.
Puji Tuhan, pada hari Sabat yang kudus ini, kami berkesempatan bersama-sama dengan umat Tuhan di Jemaat Makarios. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Herlen Yang sebagai Gembala Jemaat yang didukung oleh Penetua Jemaat yang memberi kesempatan dan kepercayaan bagi kami untuk bergabung bersama dengan umat Tuhan di Jemaat Makarios dan sekaligus memberi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Oleh sebab kebersamaan kita pada Sabat ini tentunya kita meyakini Allah yang di sorga sedang membuka tingkap-tingkap langitnya. Lalu dia angkat tangannya untuk menumpangkan berkat yang sudah dijanjikannya untuk memberkati, menguduskan umat-umatnya secara khusus Jemaat Makarios yang sudah mengingat dan menguduskan hari Sabatnya pada waktu yang indah ini. Untuk itu, mari kita satukan hati kita untuk memohon supaya Allah berkenan menguasai hati dan pikiran kita melalui tuntunan Roh-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Semawi Allah kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu pada hari Sabat-Mu yang kudus ini, karena kami meyakini Engkaulah Allah kami yang sudah menjadikan kami, memelihara kami, dan bahkan mengasingkan satu hari yang disebut dengan hari Sabat untuk kami mengingatnya dan menguduskannya. Kami bersama umat-Mu di Jemaat Makarios sudah datang sebagaimana kami ada. Biarlah tangan-Mu dibukakan untuk menerima kami, dan oleh kasih-Mu kami diampuni dan diurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat ini bila mana hamba-Mu menguraikan firman-Mu, Tuhanlah yang kami muliakan dan berkat-Mu menjadi bahagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, secara khusus sahabat saya, Pendeta Herlen Yang bersama dengan keluarga, dan juga penetua jemaat yang lainnya, di mana saya yakin Bapak Reintani hadir di jemaat ini. Puji Tuhan, Sabat ini merupakan Sabat yang membawa sukacita bagi kami secara pribadi, secara keluarga, karena mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk bersama-sama memuji Tuhan melalui jemaatnya di Makarios. Sabat ini saya mencoba mengarahkan kita kepada suatu panggilan untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan. Renungan kita pada siang hari Sabat ini saya beri judul Perpaduan yang Terbaik. Sahabatku, umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, ayat inti kita pada Sabat ini tadi sudah dibacakan dari kitab Matius pasal 25 ayat 21. Bunyinya, maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, Sabat ini saya mau mengajak kita kepada satu pernyataan dari hamba Tuhan Raja Daud yang dia saksikan di dalam kehidupannya yang terdapat dalam kitab Mazmur
pasal 84 ayat yang ke-11 bunyinya sebagai berikut. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hamba Tuhan Raja Daud, tentu kita mengingat dia mempunyai predikat sebagai seorang raja. Sudah barang tentu dia tinggal di istana yang mewah dan indah. Namun dari hati sanubarina berseru, yaitu setelah membanding-bandingkan kehidupannya dalam istana, dia bandingkan bila mana datang ke rumah Tuhan, dia berkata, bagiku lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa di pelatarannya? Karena memang Raja Daud memahami dia punya keadaan. Walaupun dia seorang raja, dia tidak boleh semena-mena masuk ke bait suci. Karena bilik suci itu adalah bagian daripada para imam. Dia hanya dapat di pelatarannya. Tapi dia berkata, itu lebih baik bagiku walaupun 1 hari dibandingkan dengan 1000 hari di tempat yang lain. Tentunya dibandingkan di singgasana atau istananya. Coba kita bayangkan kalau kita diizinkan untuk masuk ke bilik yang suci. Apalagi bilik yang maha suci. Daud merenungkan bahwa di pelataran bait suci Tuhan itu, disitulah dia boleh menghadap Tuhan untuk mengakui dosanya. Disitulah dia mendapatkan bahwa Tuhan menerima dia. Disitulah didapatkan bahwa Tuhan bisa mengampuni dosanya. Oh, sungguh luar biasa. Sukacita yang paling besar yang dapat dirasakan oleh manusia ialah bila mana dosanya diampuni. Karena dosa itu tak dapat diterima atau diampuni di tempat yang lain. Hanya bila mana bertemu dengan Tuhan, dan hanya Allah yang dapat memberi pengampunan itu bagi kita. Pada saat ini tentunya sebagai umat Tuhan, kita tidak terlepas dari kehidupan mengasihi. Karena Tuhan menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku umat Tuhan di Bakarios, dalam dunia olahraga kita mengenal medali bagi orang yang berhasil mencapai dia punya target. Setidaknya yang kita kenal ada yang disebut medali perunggu. Ada juga yang disebut medali perak. Ada juga disebut medali emas. Sebagai umat Tuhan, Yesus menyatakan supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Itu yang utama. Tapi yang sepadan dengan itu, kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Sangat sulit kita menyatakan kita sebagai umat Tuhan tetapi tidak mau mengasihi. Untuk itu
di dalam renungan kita pada siang hari Sabat ini, bagi saudara-saudara dan saya yang sudah dapat mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi teman kita satu kantor yang mengasihi kita, mengasihi mungkin istri yang mengasihi kita, atau sebaliknya suami yang mengasihi kita, orang tua yang mengasihi kita, sahabat-sahabat kita yang lain yang mengasihi kita, maka kita dipercayakan mengenakan medali perunggu. Baru-baru ini waktu Pesta Olahraga Indonesia yang dapat perunggu oleh pemerintah diberi bonus 250 juta. Tetapi kalau kita bisa mengasihi orang lain yang boleh saja tidak mengasihi kita, orang sekantor kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kita dapat mengasihi mereka, maka kita akan berhak menggunakan medali perak. Baru-baru yang lalu pemerintah kalau dapat medali perak diberi bonus 500 juta. Lumayan juga. Lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Tuhan yang ada di Jemaat Makarios mampu mempraktekkan mengasihi sesama kita yang walaupun mereka tidak suka dengan kita, yang walaupun mereka bisa menyakiti kita, bisa juga menghina kita, bahkan menghalangi boleh saja akan kita punya rencana. Kalau itu dapat kita lakukan, maka saudara dan saya berhak mengenakan medali emas. Kalau kita ingat olahraga yang dilaksanakan di negeri kita, maka pemerintah kemarin itu yang dapat medali emas mendapat bonus 1 miliar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu poin yang kedua saya mau mengajak kita sebagai umat Kristiani, sebagai anggota gereja Masehat Penhari ke-7 yang sesungguhnya, kita pasti terkait dengan memberi. Saya senang, puji Tuhan, di jemaat ini ada hamba Tuhan yang suka memberi. Dan pemberiannya bukan hanya di tengah-tengah jemaat ini, juga ke jemaat-jemaat yang lain. Di Jakarta ini bahkan sudah memberi juga sampai keluar Jakarta. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita memberi, ya, kepada orang lain karena kita memiliki dengan yang ada pada kita, maka kita diberi medali perunggu. Lalu kemudian, kalau kita bisa memberi dengan kelebihan kita, maka diberi medali perak. Tetapi bila mana Bapak, Ibu dan saudara-saudara dan saya bisa dapat memberi pada saat kita sedang berkekurangan, maka kita diberi medali emas. Di dalam Alkitab ada contoh bagaimana memberi ke bait suci. Saat mereka datang, ada orang Farisi memberi persembahannya, ada imam memberi persembahannya, ada yang lain memberi persembahannya. Tapi Yesus melihat ada seorang janda memberi persembahannya, nilai nominalnya hanya 2 peser.
Tapi pada saat itu Yesus memberi kesaksian kepada murid-muridnya, persembahan yang paling besar persentasinya pada saat itu ialah persembahan dari seorang perempuan janda itu. Kenapa? Karena yang lainnya memberi daripada apa yang ada padanya, memberi dari kelebihannya, sedangkan ibu janda ini memberi daripada kekurangannya. Satu kali saya berkunjung kepada satu jemaat di Lampung. Waktu itu kami masih melayani di Sumatera kawasan selatan. Ada tamu dari Jakarta, mereka melayani, lalu kemudian bertanya apa yang dibutuhkan di jemaat ini. Rupanya mereka sudah bawa persiapan dari Jakarta, ada pakaian yang mau disumbangkan, dan ada persembahan mereka yang mau disumbangkan, ya sekitar berapa itu ya? 3 juta. Lalu kemudian setelah ditanya, saya berkata kepada pendeta, waktu itu pendeta Edi Susanto Simbolon, apa yang kau buat? Wah, setelah dioret-oret, kebutuhannya lebih 30 juta. Lalu kemudian rombongan dari Jakarta bisik-bisik, ya bagaimana kita, bagaimana? Dengan bisik-bisik, lalu terkumpul 8 juta. Jadi nilainya jadi 11 juta. Pada saat itu, saya datang dari Palembang ke Lampung. Sesungguhnya saya juga mempunyai target waktu itu mau membutuhkan uang. Yang saya butuhkan ialah karena saya berjanji kepada para pendeta yang berhasil memenuhi target baptisannya untuk tahun itu, maka saya berjanji akan memberi jas penginjilan. Maksudnya 1 setel jas untuk menjadi penghargaan bagi pendeta yang berhasil. Waktu itu sudah ada 5 yang berhasil. Namun di kantong saya baru hanya 1 juta. Saya sebenarnya butuh 4 juta lagi. Tapi karena jemaat ini membutuhkan, saya katakan, saya sebenarnya saudara-saudara dari Jakarta dan jemaat di Berhen ini, saya butuh uang. Tapi saya lihat di sini lebih butuh. Jadi uang yang sebenarnya saya masih kurang 4 juta lagi, karena baru 1 juta saja, ini saya serahkanlah kepada jemaat ini supaya menjadi 12 juta. Selesai acara ibadah, kemudian saya mengikuti satu pertemuan, waktu itu ada konferensi Jawa kawasan Barat, konferensi Jawa Barat. Lalu kemudian saya berbicara kepada salah seseorang, Bapak, bolehkah Bapak menjadi saluran berkat? Kenapa pendeta? Saya mempunyai kerinduan untuk memberi 1 setel jas bagi pendeta yang berhasil mencapai target baptisannya tahun ini. Jadi saya melihat mereka akan mencapai itu ada 5 pendeta. Jadi saya mau supaya Bapak boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan, supaya mereka saya bisa dapat memberi ya 1 setel jas bagi setiap pendeta yang berhasil ini. Si Bapak itu menyatakan, ya, saya menghargai rencana pendeta, saya memenuhi apa yang direncanakan pendeta. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah dia menyatakan komitmennya untuk membantu 5 pendeta yang sudah memenuhi target baptisannya, saya ucapkan terima kasih, kami berdoa. Lalu kemudian saya telepon pendeta. Sahabatku pendeta Edi Susanto Simbolon, doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Bukan saja dia mengembalikan 1 juta yang saya berikan ke jemaatmu, tetapi apa yang saya butuhkan 5 juta sudah terpenuhi. Tolong beritahu kepada jemaat kita di Berhen, supaya mereka juga mau memberi saat mereka berkekurangan.
Saat mereka mau memberi kepada Tuhan, Tuhan akan melihat dan bahkan membalasnya berlipat-lipat ganda untuk kebutuhan yang kita rencanakan. Saudaraku, saya mengalami banyak pertolongan dari Tuhan sementara menjalankan pelayanan ini. Saya sebenarnya berpikir saat mau menerima pelayanan datang ke Jakarta ini atau ke DKI Conference ini, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami akan melayani di Jakarta. Selama ini dalam pelayanan yang kami kerjakan, selalu kami bermohon kepada Tuhan supaya Engkau memberi pertolongan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saya tahu Jakarta, mereka lah yang sering membantu ke berbagai daerah. Untuk itu, kalau boleh, jangan lagi izinkan saya mencari dana untuk keperluan-keperluan yang seperti itu. Tapi saudara-saudara, apa yang kami alami? 3 tahun pertama, kami melayani di Jemaat Pamulang. Kepada penetua atau majelis saya katakan apa yang saya serukan dalam doa. Tetapi dari pelayanan mulai tahun pertama sampai 3 tahun berturut-turut, tak ada tahun yang tidak kita berusaha mencari dana. Sekarang kami melayani di Jemaat Koinonia Ciputat. Di sini pun tak luput kami harus berupaya mencari dukungan dana. Apalagi pada masa COVID, virus atau corona sekarang ini, ya. Waduh, kelihatannya harus bergerak. Tapi kami meyakini Tuhan itu baik. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang rasanya tak dapat lagi kita mengatasinya. Oh, ajaib. Tuhan itu memberi pertolongan. Dan bahkan dalam kesulitan yang kami rasakan itu sudah sulit untuk menelusurinya. Sudah sulit untuk mengatasinya. Tapi Tuhan mempunyai cara yang khusus. Melalui umat Tuhan di Jemaat Makarios ini, maka problema yang kami hadapi dalam pelayanan dapat teratasi. Dari hati yang dalam, kami mengucapkan terima kasih kepada umat Tuhan yang ada di Jemaat Makarios ini. Karena Tuhan telah menggunakan saudara-saudara atau saudara maupun keluarga menopang kami di dalam pelayanan ini dan memberitahu kepada umat Allah itu peduli dengan berbagai cara. Poin yang ketiga ialah beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun masa COVID seperti sekarang ini, kita selalu berupaya untuk beribadah. Dan bahkan untuk masa COVID seperti sekarang ini, begitu banyak pelayanan kebangunan rohani. Kelihatannya beribadah ini sangat-sangat kita butuhkan. Sulit kita menyatakan sebagai umat Tuhan yang sisa kalau kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam peribadatan, melalui renungan kita pada siang hari ini, kalau saudara, Bapak Ibu hadir seperti sekarang ini, mengikuti perbaktian, hadir saja sudah diberi medali perunggu. Yang berikut, kalau kita hadir lalu ikut sibuk sana sini, ya, ini pengalaman di keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Waktu Yesus memberi pelayanan, Lazarus hadir. Dia berhak dapat medali perunggu. Marta sibuk dengan urusannya. Sesungguhnya dia sudah meningkat, dapat medali perak. Tapi Maria, dia duduk di kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli.
Lalu dia curahkan minyak itu ke kaki Yesus. Lalu dia lap dengan rambutnya yang terurai. Sampai-sampai Marta yang sibuk sana sini mencoba kasih koreksi sama Yesus. Yesus katanya, "Mengapa engkau biarkan saudaraku Maria itu duduk tenang-tenang saja? Padahal banyak yang mau diurus." Tapi Yesus berkata, "Marta, Marta, Maria telah memilih yang terbaik." Dalam beribadah, kita tidak perlu sibuk sana sini. Tidak hanya sekedar hadir. Saya perhatikan kalau kita ada kebangunan rohani, seringkali panitia mempunyai kegiatan-kegiatan. Bisa juga penetua mempunyai kesibukan yang lain. Berbicara, saya tidak tahu apa yang diperbincangkan. Tapi itu secara realita. Orang-orang yang seperti itu, panitia yang seperti itu, dia hanya berhak memakai medali perak. Tapi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan bahkan mencurahkan hatinya kepada Kristus, maka seperti Maria, dia berhak memakai medali emas. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berpikir, Pendeta Nenggolan, terima kasihlah, saya sudah dapat medali perunggu. Kalau olahraga nasional atau yang ada pesta olahraga Indonesia, saya sudah dapat bonus 250 juta. Yang lain berkata, saya dapat 500 juta. Tapi ada juga yang berseru dapat 1 miliar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita tidak mendapat upah seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kita. Namun kita akan mendapat upah, mendapat kasih karunia daripada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya, memberi hidupnya, dan bahkan menunjukkan satu contoh peribadatan yang tulus dan turut kepada Bapa yang semawi itu. Kalau Yesus datang, saudara-saudara yang sudah mendapat medali perunggu tidak akan mendapat medali dari Yesus. Saudara-saudara hanya di peringkat perak. Kalau Yesus datang, saya dan saudara tidak dapat apa-apa. Hanya orang yang mempraktekkan kehidupannya, mengasihi, memberi, dan beribadah dengan sungguh-sungguh seperti yang saya katakan tadi, maka Yesus datang membawa medali hanya satu macam, yaitu medali emas. Makanya bila mana kita membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 4 berkata sebagai berikut. Maka kamu umat Tuhan yang ada di Makarios, keluarga pendeta Herleniang, keluarga pendeta Dirman Nainggolan, dan juga tamu-tamu yang hadir. Apabila Gembala Agung, apabila Yesus Kristus akan datang, maka kamu akan menerima mahkota yang tidak dapat layu, alias mahkota emas murni, di mana Allah yang mempersiapkannya. Saya yakin dan percaya di dalam doa dan persekutuan kita pada hari Sabat yang kudus ini, umatnya yang ada di Jemaat Makarios adalah umat yang sekarang mempraktekkan mengasihi dengan setulusnya, memberi dengan sebaiknya. Bukan hanya kalau sudah lebih atau sudah cukup, tetapi juga beribadah dengan sangat mendekatkan hati kepada Kristus. Tidak hanya sekedar hadir, tidak hanya sekedar ambil bagian, tetapi mengikatkan hati kita dengan kasih sayang daripada Kristus. Sehingga sebagaimana hamba Tuhan Rasul Paulus menyatakan, tidak ada yang mampu
memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah penguasa-penguasa yang sekarang, penguasa-penguasa yang akan datang, apakah dia malaikat? Bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dalam keterikatan kita bersama dengan Yesus di dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan dalam satu tulisannya kepada kita sekarang ini. Saya coba baca ini secara khusus kepada umat Tuhan di Jemaat Makarios. Di dalam Testimonies jilid 9 halaman 132 berkata sebagai berikut. Sekarang pada hari Sabat ini Tuhan memanggil umat Masih Advent hari ke-7 di setiap tempat termasuk Jemaat Makarios. Dipanggil untuk apa? Untuk menyerahkan diri mereka, menyerahkan diri kita kepadanya, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan situasi dan kemampuan kita, untuk membantu, untuk menopang, untuk bekerja sama dalam pekerjaannya oleh kedermawanannya. Mereka dalam menyediakan pemberian-pemberian dan persembahan. Allah rindu agar kita umat Tuhan Jemaat Makarios menyatakan penghargaan kita atas berkat-berkat-Nya serta rasa syukur kita atas kemurahan-Nya atau untuk kemurahan yang kita sudah terima. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Sabat ini saya secara pribadi sebagai pelayan sederhana bersyukur kepada Tuhan memanggil kami dalam pelayanan ini bukan karena kemampuan, bukan karena kelayakan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan memanggil kami dan juga memanggil saudara-saudara umat Tuhan, sahabatku Pendeta Herlen Yang, dan juga tua-tua jemaat, dan kita semua yang hadir di berbagai tempat, di tempat kita masing-masing. Allah memanggil kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan keadaan bagi masing-masing kita. Hamba Tuhan menuliskan dalam Christian Service halaman 36. Bila mana manusia akan menjadi saluran melalui mana berkat surga dapat mengalir kepada orang lain, Tuhan akan tetap menambahkan saluran itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan puas dengan medali perunggu, jangan puas dengan medali perak, tapi kita berupaya melaksanakan. Apakah mengasihi orang yang di sekitar kita? Apakah untuk memberi kepada orang-orang yang di lingkungan kita? Apakah untuk beribadah menunjukkan bahwa kita sebagai umat yang sisa mengagungkan Tuhan dan mau menuntun jiwa-jiwa dipersembahkan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini Tuhan berkata kepada umat-Nya di Jemaat Makarios, saya senang membaca kembali ayat inti kita yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Semoga ayat ini menjadi bahagian kita baik secara pribadi, baik secara keluarga maupun secara jemaat. Maka kata tuannya itu, baik sekali perbuatanmu, hai umatku Jemaat Makarios. Hai hambaku yang baik, hambaku yang ada di Jemaat Makarios, yang baik dan setia,
Jemaat Makarios telah setia dalam perkara kecil sesuai dengan keadaannya. Aku akan memberikan kepadamu, umatku jemaat Makarios, tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan kita tentunya adalah Yesus Kristus. Kebahagiaan itu telah dipersiapkan semenjak dunia ini dijadikan. Oleh sebab itu, waktunya sudah semakin singkat. Dia akan datang membawa mahkota, tetapi yang dia bawa hanya mahkota emas. Untuk itu, biarlah kita meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya dalam kehidupan kita, dalam upaya kita, pelayanan melalui jemaat ini, kita melayani dengan sungguh-sungguh, memberi dengan sukacita, beribadah dengan tulus, sehingga bila mana Tuhan akan datang, Dia akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, engkau akan diberi kepada perkara yang besar. Masuk dan terimalah kesukaan Tuhanmu yang telah dipersiapkan semenjak dunia ini dijadikan." Inilah rancangan Tuhan kepada masing-masing kita, kepada kami yang melayani, kepada saudara-saudara yang menyaksikan. Dan biarlah ini menjadi doa dan pengharapan kita. Kita menyatukan hati berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu karena engkau baik bagi kami. Terpujilah engkau karena firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami sebagai umat-Mu, khususnya umat-Mu di jemaat Makarios, kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami boleh memberi kepada siapapun, bahkan saat kami berkekurangan, ajar kami memperhatikan dan menolong orang lain. Saat suasana seperti sekarang ini, tuntun kami supaya beribadah bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar melayani, tetapi kami beribadah dengan menyerahkan segenap hati dan pikiran kami, pandangan dan hati kami diarahkan kepada tahta kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga kami akan menerima akan berkat-berkat yang Engkau persiapkan bagi kami. Walaupun kami menghadapi tantangan, bahkan lebih berat dari tantangan yang ada sekarang, tetapi bersama dengan Tuhan, kami umat-Mu yang ada di Makarios, kami beroleh kemenangan karena Tuhan akan memberi keberhasilan bagi kami. Untuk itu, topanglah semua umat-Mu di dalam semua keperluan mereka. Tolong mereka dalam kelemahannya, dan bahkan ajari kami untuk melayani seperti Engkau sudah melayani kami. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memeteraikan berkat-Mu bagi kami masing-masing hari ini sampai tiba Maranatha, karena kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin.内心有燃烧的希望，希望在主的福里，我们有基督传授的信念，相信他话语的应许。我们相信时间到，当愿尽民主国家，兴致大喊唱之歌，哈利路亚，基督王。我们内心有燃烧的希望，希望在主的